Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika 2 pada pertemuan 12 ini akan dibahas mengenai 3 hal. Ada yang pertama yaitu turunan berarah, yang kedua gradien, dan yang ketiga yaitu aturan rantai. Jadi yang pertama dibahas yaitu mengenai turunan berarah dan gradien. Jadi perhatikan bahwa turunan parsial fungsi dua variabel, fungsi x dan fungsi y, mengukur laju perubahan dan kemiringan garis lingkup pada arahan sejajar sumbu x maupun sumbu y. Jadi sasaran selanjutnya adalah mempelajari laju perubahan f pada sembarang arah yang mengarahkan kita pada konsep turunan berarah, yang kemudian dihubungkan dengan gradien. Sebagai penunjang, penting bagi kita mengetahui cara penulisan vektor, misalnya P sama dengan XY, kemudian misalnya kan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah-arah X dan Y positif. Jadi maka turunan parsial dari P dapat dituliskan menggunakan dua rumus berikut ini. Jadi ini untuk fungsi F, yang bawah ini untuk fungsi Y. Yang dilakukan selanjutnya hanya perlu mengganti I, variabel I dan J ini dengan vektor sembarang U. Nah, jadi definisinya itu, untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi rumusnya tadi sebelumnya, fungsi F dan Y, itu diubah menjadi fungsi U. Dengan catatan limitnya itu ada. Nah, untuk teoremanya, misalkan terdiferensialkan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U, di mana U ini sama dengan U1I tambah U2J, dan DU ini merupakan U dikalikan del fungsi F, yaitu DUF. Fungsi DUF XY itu merupakan U1F X untuk fungsi X-nya, dan U2 dikalikan dengan fungsi Y-nya. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Jadi tentukan vektor berarah F di koordinat 2, min 1 pada arah vektor A 4I plus 3J jika fungsi F XY-nya merupakan 4X kuadrat dikurangi XY tambah 3Y. Nah, jadi diketahui P-nya, jadi titik koordinatnya sebagai P, dan ini sebagai U-nya. Kemudian dimasukkan dalam rumus. Jadi fungsi F diperoleh sebagai berikut ini. Jadi di mana fungsi del F ini merupakan 17 dikurangi 8. Teman 17, min 8. Atau di koordinat 17, min 8. Dan demikian diperoleh vektor berarah sebagai berikut ini, kemudian dimasukkan, maka didapatkan nilai DUF-nya sebesar 44,5. Kemudian ada yang dinamakan dengan laju perubahan maksimum, yaitu suatu fungsi bertambah paling cepat di P pada arah gradien dengan laju del Fp dan berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju negatif del dari fungsi P. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Jadi andaikan seekor semut berada pada parabola hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat di titik 110, pada arah mana ia harusnya bergerak untuk pancatan yang paling curam, berapa kemiringan pada saat ia memulai. Nah, misalkan fungsi dianggap fungsi fx-nya ini merupakan Y kuadrat dikurangi X kuadrat, maka dapatkan del F11 ini sebesar min 2,2. Dengan demikian semut harus bergerak dari jarak 110 ke arah vektor min 2i tambah 2j dengan kemiringan sebesar 2 akar 2.